Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti sesi berbagi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin sebelumnya saya pada kesempatan ini bersama rekan saya Ibu Risa Apriani akan menyampaikan sesi berbagi pemahaman tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita langsung saja Bapak Ibu. Mengapa harus budaya positif? Nah, kita berawal dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada intinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita itu tugasnya hanya sekedar menuntun, ya. Jadi pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada anak. Jadi sebetulnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak seperti menumpahkan air ke dalam gelas. Jadi anak sudah mempunyai potensi dan kodrat-kodratnya, guru hanyalah menuntunnya. Nah, kalau diibaratkan, guru itu menuntun sebagai layaknya seorang petani. Nah, guru layaknya sebagai seorang petani, kemudian siswa layaknya itu sebagai padi, dan sekolah itu layaknya sebagai sawah tempat padi itu tumbuh dan berkembang. Jadi dalam hakikatnya petani sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Jadi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita tugas sebagai seorang guru itu hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak-anak. Kita hanya menyediakan fasilitas atau lingkungan belajar supaya anak tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian kita hanya bertugas sebagai menyirami dan memupuknya setiap pagi, setiap hari, agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi setiap anak itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Siswa itu heterogen, artinya kita hanya bisa menuntunnya. Jadi tidak bisa semua siswa harus jadi anu, tapi sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki. Jadi ketelatenan kita, kemudian dalam mendidik anak itu harus seperti layaknya seorang petani. Jadi kedah telaten, bangun cek bahasa Sunda nama telaten, bisi ayah hama-hama anu nempel, antara ayah jamur-jamur anu nempel, bisi lingkungan anak bala. Nah, maka kita harus lebih ditingkatkan lagi dalam menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan lingkungan, supaya anak itu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan menyenangkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian karena kita itu menuntun sebagai seorang petani, tidak mungkin kita menanam padi jadinya jagung, ya. Jadi tetap padi akan jadi padi, jagung akan padi jagung. Kan kadang-kadang kita pada keseharian kita kadang-kadang memaksakan seorang anak itu harus bisa anu, padahal mereka bukan di sana potensinya, ya seperti itu.
Jadi pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat-kodratnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap anak, layaknya kita menanam tanaman. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia juga dapat menjadikan padi itu tumbuh dengan sempurna. Sehingga fungsi kita sebagai pendidik itu adalah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus memiliki ingat sosum tulodo, di depan kita menjadi tauladan, ingmat yo mangun karso, di tengah memberi semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi kita itu fungsinya hanya 3. Di depan menjadi contoh kepada anak-anak, kemudian ketika di tengah-tengah ketika pembelajaran kita memberi semangat, memberi motivasi, dan dari belakang kita dorong agar mereka lebih berhasil dalam belajarnya. Kembali lagi tadi sudah dibahas oleh Ibu Risa ya, apa itu budaya positif. Bahwa budaya positif itu ketika Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sekolah itu diibaratkan dengan ladang atau sawah. Jadi kita itu harus berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki suasana kelas, kondisi lingkungan sekolah agar mereka itu tumbuh dengan dengan sempurna, dengan baik. Salah satu contoh masalah kebersihannya, keindahannya. Jadi kita bukan hanya mendidik secara persuasif tentang materi-materi pembelajaran, tetapi kita juga harus berusaha menciptakan budaya atau ekosistem positif di sekolah. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Risa tentang paradigma perubahan dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi oleh karena itu berusahalah kita untuk menanamkan sebuah keyakinan kepada anak agar apa yang mereka lakukan itu berasal dari sanubari hati mereka masing-masing. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Risa tentang motivasi perilaku itu dalam disiplin, ada yang eksternal. Pertama, siswa itu takut untuk mendapatkan hukuman. Misalkan ayah budak micen sampahnya, sieun pedak bisi dihukum usaha upah guru. Yang kedua, akan mendapatkan imbalan. Siapa yang membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan akan mendapatkan hadiah. Itu merupakan motivasi eksternal. Jadi yang paling bagus itu yang disampaikan oleh Bu Risa tadi, yaitu yang berasal dari kesadaran diri mereka sendiri. Itu mungkin motivasi internal, tujuan disiplin positif yang harus kita terapkan. Bukan hanya kepada siswa, tetapi terhadap diri kita sendiri juga. Alhamdulillah di SD Negeri 1 Banjaranyar itu sudah berjalan. Ketika kita masuk ke sekolah, badai ayah ibu mantri, tetap kita semua masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan tugas kita. Kan kalau misalnya eksternal itu, tuh ayah ibu mantrina mau ngajar ke kelas, bisa nanti di kantor atau di mana gitu kan. Tapi sebagai tos muncul tindak kesadaran dalam diri kita bahwa tugas kita itu mendidik anak-anak, mengajar anak-anak, maka walaupun tanpa perintah, walaupun tanpa ada hukuman ataupun imbalan dari ibu kepala sekolah, maka kita tetap melaksanakannya. Itu poin-poinnya. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan saja? Karena selama ini kita hanya mengedepankan di kelas itu peraturan siswa harus begini. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Kira-kira supaya apa? Menjaga keselamatan siapa? Diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita berkendara, misalkan, tuh aya polisi iya selanting pakai helm, misalkan, berarti itu kita masih terpaku terhadap peraturan, bukan ke dalam keyakinan, ya. Jadi sebaiknya kita menanamkan terhadap anak-anak juga harus sejauh itu, harus menjadi suatu keyakinan bahwa mereka itu melakukannya itu berasal dari hati yang paling dalam dengan kesadaran masing-masing. Bagaimana caranya menanamkan keyakinan tersebut? Caranya kita itu harus selalu tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada anak tentang keyakinan kelas yang berasal dari peraturan kelas itu, supaya dilaksanakan itu untuk demi kebaikan mereka sendiri. Salah satu contoh, misalkan anak diharuskan memakai seragam, anak diharuskan memakai sepatu, anak diharuskan atau menjaga kebersihan. Kita tidak henti-hentinya kepada anak menyampaikan apa manfaat menggunakan sepatu, apa manfaat menjaga kebersihan, sehingga lama-kelamaan mereka akan tumbuh di dalam hatinya keyakinan, oh benarnya menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita, seperti itu, ya. Nah, ini salah satu contohnya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan selanjutnya tertib. Kemudian yang B, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari gambar A dan gambar B, mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang B, betul. Ibu Tita yang mana kira-kira? Pak Oman tadi yang B, Pak Abdi yang B. Yang B. Bu Maya yang mana? B. Ibu Eda? Yang A. Mengapa Ibu menjawab yang A? Ini kesepakatan datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini keyakinan atau peraturan? Peraturan. Tapi kalau misalkan sudah menjadi sebuah keyakinan, kami guru dan murid harus saling menyayangi. Maknanya luas di dalamnya, sehingga mual terjadi papasayaan antara murid dan murid. Kemudian mual terjadi ketika guru menerangkan murid malahum atau nabi kumaha saling perhatian kepada guru, saling perhatian kepada siswa, kepada teman yang lain. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi yakin, kurang teh murid harus semangat belajar. Bukan saya di kelas harus belajar dengan semangat, bukan seperti itu, bukan aturan, tapi bentuknya keyakinan. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu merupakan salah satu keyakinan. Mungkin dari bahasa juga akan berbeda. Ketika yang A itu merupakan peraturan-peraturan yang disepakati bersama, tapi yang B itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Artinya begini Bapak Ibu, ketika di kelas itu kita buat dulu kesepakatan kelasnya seperti apa, kemudian dari kesepakatan itu kita ambil jadikan sebuah keyakinan dengan makna kata-kata yang positif ya Bu, sehingga menjadi sebuah keyakinan bagi siswa. Misalkan ada peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jangan seperti itu, tapi harus dirubah menjadi apa, Bu? Membiasakan buang sampah. Ya, membiasakan buang sampah. Atau boleh begini Bapak Ibu, kami siswa atau murid yang selalu menjaga kebersihan, seperti itu bisa ya. Itu lebih meyakinkan lagi kepada siswa. Oh, ketika ayah siswa membuang sampah sembarangan teh, ingat keyakinan kelas apa? Oh iya Pak, saya murid yang mencintai kebersihan. Oh iya, saya salah. Tidak usah ditegur ataupun apa-apa ya, dicarekan gitu ya. Mereka sudah langsung oh iya, keyakinan kelas kita itu bahwa saya itu adalah murid yang cinta kebersihan. Kata-katanya lebih diperhalus lagi. Lebih diperhalus lagi. Nah,
Salah satu contoh ini ya. Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju pada peraturan yang pertama? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa yang dituju? Kira-kira disiplin bisa, tertib bisa, iya bisa tertib. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan kelasnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Saling menyayangi, betul Pak Atin ya. Kita harus saling menyayangi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa saling menghargai ya. Menghargai ketika teman-teman yang lain sudah ada di sekolah, tiba-tiba mereka kesiangan, dia kesiangan, berarti dia tidak menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling apa kira-kira? Menyayangi ya, saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Menyayangi bisa menjaga kesehatan, betul sekali Pak Oman ya, menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu kan antri ya. Saling apa kira-kira? Menghormati bisa, menghargai juga bisa. Ketika ada anak yang mendahului temannya ketika mengantri, maka berarti dia belum saling menghargai terhadap temannya. Kemudian menggunakan masker. Termasuk peraturan itu kan. Keyakinan kelasnya apa? Saling melindungi atau saling menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas ataupun koridor. Kira-kira apa? Saling apa? Ketika lompatan di kelas atau tapi di koridor, di emper itu tuh. Melindungi, menjaga bisa kan? Ya, saling menghargai orang lain, bisi tabrakan, bisi keburukan dan sebagainya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita sering dihadapkan pada hukuman atau konsekuensi. Kita kadang-kadang masih saru antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, sebetulnya ketika menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan seperti itu, jadi kita itu harus mulai menghilangkan hukuman, tetapi kita harus mengedepankan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan tindakan yang dilanggar atau dilakukan oleh siswa. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ayah budak kesiangan. So, mana tulis intinya saya tidak akan terlambat ngadamel 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira kita pernah tidak melaksanakan seperti itu? Pernah. Berarti itu masuk hukuman ya. Jadi harus mulai dikurangi atau bahkan dihilangkan, diganti dengan konsekuensi. Kira-kira konsekuensinya apa? Kalau ada yang terlambat ke sekolah? Karena ulangi lagi. Nah, itu peringatan Pak ya. Siswa ketika orang lain istirahat, dia belajar, dia bertanggung jawab atas perilakunya. Kan tadi ketinggalan tuh. Berarti patut istirahat maneh nama nyerat pelajaran anu tadi kakantun. Berarti itu konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, tapi seharusnya apa kira-kira konsekuensinya? Kadang-kadang kalau rumahnya dekat disuruh apa lagi? Pulang lagi mengambil masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Buku nanti dicoret-coret ku siswa eta teh, terus juara diganti. Konsekuensi, betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi, betul sekali. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Jadi budak teh kan peraturan anak kada nganggo sepatu hitam, tetapi ka sakola nganggo sepatu bodas. Tah, ku guru nanti pi orang di muka saya saat di Twitter ulah pakai sepatu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayah sambungan anak teh sarang eta sarang pelanggaran anak. Teu aya kan? Berarti itu hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ketika olahraga? Konsekuensi, betul sekali, karena ada hubungannya ya dengan kegiatan pembelajaran. Jadi itu mungkin yang harus kita lakukan. Nah, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi akibat ulah kita, tapi karena kesadaran kita masing-masing. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati atau jangka waktu lama. Karena berdasarkan penelitian bahwa ketika siswa itu dihukum sampai kapanpun dia akan ingat. Ya betul ya Bu. Jadi ketika saya misalkan kelas 1 oleh Ibu Tita misalkan tidak mengerjakan PR, disuruh untuk berdiri sebelah terus karena dia gitunya, itu akan ingat sampai kakek-kakek nenek-nenek juga itu. Awas itu ya. Makanya itu teh kadang-kadang saya sendiri juga selalu kadang mempraktekkan supaya budak terjerak ajaran aja. Tapi padahal itu salah. Itu akan membuat anak sakit fisik ataupun hatinya dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, akan berbeda sekali. Kemudian hukuman, anak akan membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, tapi konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, itu yang saya kadang-kadang selalu melihat dari anak-anak kita, ketika mereka membuat kesalahan itu seolah-olah karena sieun dihukum, sieun dicarekan, maka dia tidak jujur, sehingga dia berbohong, kemudian menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, tidak untuk selama-lamanya. Beda dengan hukuman ketika ayeuna budak bangun ketika SMP misalkan ya, dipoe di lapang bari hormat bendera di lalajuanan ku sadayana, itu kan dipermalukan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau misalkan ada anak yang terlambat diberi konsekuensinya dengan begini, maka dia akan hanya bersifat sementara saja. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian selanjutnya hadiah, Bapak Ibu, hadiah juga sebetulnya bisa menghukum siswa. Makanya mengapa pemerintah itu tidak mulai dari beberapa tahun ke belakang tidak mencantumkan ranking di rapor. Itu kadang-kadang mereka itu yang ranking 1, 2, 3 itu mereka itu akan merasa dihukum. Coba misalkan biasanya ranking hiji tiba-tiba naik dari ranking 3, kira-kira siswa tersebut bagaimana? Tertekan, merasa dihukum. Kemudian yang tidak masuk ranking juga akan sama. Kan kalau dulu kita berpikirnya kapan supaya semangat budak teh gitu kan ya, supaya semangat kudu aya hadiah, kudu aya naon. Memang itu saya rasakan itu bertolak belakang dengan apa yang sudah sering kita lakukan. Padahal kalau menurut saya pribadi itu ya termasuk motivasi, tapi katanya itu hanya bersifat sementara saja gitu. Jadi dihukum oleh hadiah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bukan berarti kita tidak memberikan penghargaan kepada anak-anak, tetapi anak-anak jangan sepenuhnya ditujukan untuk mendapatkan penghargaan. Salah satu contoh, ketika dibagi rapot, anak-anak tidak usah memikirkan ranking dan sebagainya. Yang penting belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh,
ranking itu bukan tujuan, akan mereka dapatkan sendiri. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini memang luar biasa pemikiran-pemikiran yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini, yang menurut hati nurani kadang-kadang asal bertolak belakang gitu, asal bertolak belakang. Nah, selanjutnya kemudian kemarin ketika IMTF mendapatkan pembaharuan lagi bahwa anak-anak itu semuanya pintar, semuanya itu ranking 1. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak ya ranking hijina di bidang olahraga, ranking hiji ya di bidang seni, ranking hiji di bidang bahasa, ranking hiji di matematika. Jadi seolah-olah kita memang melihat mereka itu semuanya itu anak-anak yang pintar dan pandai. Jadi betul sekali kita tidak bisa nyakumpet daunkeun, kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak kita. Mereka itu heterogen, berbeda-beda dengan sesuai kodratnya masing-masing, potensinya masing-masing, sehingga bukan kita yang ingin dimengerti oleh siswa, tetapi sebetulnya kita yang harus mengerti siswa. Kan kadang-kadang ibu teh bapak teh mana teh kumaha di bapak kita tadi ngajelaskeun teu ngerti-ngerti teu karunya ka ibu, teu karunya ka bapak. Kadang-kadang kita kalau sedang capek seperti itu kan ya Bapak Ibu ya, saya rasakan seperti itu. Gus dijelaskeun 3 kali 4 kali mana teh teu karunya di ka bapak ya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau dikembalikan kepada hal yang tadi, mungkin dia lemah dalam itu tapi dia ada unggul di bidang yang lain. Itu Bapak Ibu ya. Posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol itu ada beberapa ya. Ada yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Jadi ketika kita ada siswa yang salah, seetik-seetik dihukum, sedikit-sedikit dihukum, berarti kita masuknya sebagai posisi penghukum, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalnya, nah anak-anak, yuk, barudak, ibu kecewa pokoknya mah, kurang kumaha ibu teh geus ngajelaskeun kieu-kieu tapi mana teu bisa-bisa bae. Nah, itu kan berarti membuat merasa bersalah kepada anak itu. Teu karunya di ka ibu, teu karunya di ka bapak. Itu berarti kita membuat anak merasa bersalah. Kemudian ada lagi posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Ya, sebagai teman. Ayo lakukan ini demi ibu ya. Ayo bersih. Lakukan ini demi bapak ya. Itu berarti masuknya ke posisi sebagai teman. Kemudian ada lagi sebagai pemantau, yaitu misalkan anak ada yang melanggar kesalahan, langsung kurang teh anak, coba kamu ingat nggak apa peraturannya? Jadi semacam apa itu pemantau itu, awas memakai helm, awas bersih. Nah jadi pemantau itu jadi selalu siga CCTV. Jadi selalu kepada siswa itu menekan, ingat tak itu harus seperti itu, ingat tak? Nah gitu ya. Ada lagi yang kelima, posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah inilah yang harus kita usahakan, bahwa kita mengontrol diri sendiri itu harus ada di posisi sebagai manajer, karena inilah yang dianggap identitas paling berhasil dan paling sukses. Ya, jadi ketika misalkan ada anak yang melanggar, maka kita jangan ujug-ujug dicarekan, ujug-ujug diseselan, ujug-ujug dihukum, tapi kita harus tanya terlebih dahulu, mengapa kamu berbuat seperti itu, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Kan Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi yang tadi disampaikan oleh Bu Risa, pada intinya ketika ada siswa yang baik itu melanggar peraturan ataupun ada yang berkelahi ataupun apa saja yang tidak sesuai dengan peraturan, maka kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, kita harus menstabilkan identitas siswa tersebut. Salah satu contoh begini Bapak Ibu, siswa di lapang sedang poli, ada yang berkelahi sampai misalkan kancingnya copot ya. Kemudian kita panggil, kan kita biasanya begini, dipanggil ke kantor atau ke ruang kepala sekolah. Salah,
Terus mau deui pokoknya langsung tanda tangan gitu kan ya. Moal deui pas moal deui dulur pas ya dan sebagainya tanpa ada solusi. Jadi menurut segitiga restitusi itu, pertama kita lakukan stabilkan identitas mereka, kita panggil mereka berdua, kemudian stabilkan identitasnya. Yang pertama begini, tidak apa-apa ya kamu berbuat seperti itu, maklum ya manusia itu tempatnya salah, biasa ya bapak juga pernah seperti itu. Jadi stabilkan dulu, jangan sampai langsung di justice seperti apa kamu salah mengapa kamu ini ulah dirinya awas dipanggil orang tua atau disekor. Kan kadang-kadang yang sering kita lakukan itu seperti itu ya bapak ibu ya. Ketika ada anak supaya jerah tehnya digitukeun kami melalui deui gitu, padahal jangan seperti itu. Maka stabilkanlah identitasnya di tenang naon, wah sakit mah tenang naonnya kumawe maklum lah manusia mah misalkan tempatnya lupa dan salah ya apa juga pernah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, tapi langsung begini, tapi kamu tahu nggak ini perbuatan kira-kira salah atau benar? Salah pak, yang saya lakukan itu saya berkelahi sampai kancing teman saya copot. Nah, kira-kira kalau misalkan itu langsung masuk ke keyakinan, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira keyakinan kelas kita itu apa? Kita pak harus saling menghormati, menghargai antar sesama teman. Ya bagus. Nah sekarang saling menyayangi. Nah sekarang kira-kira solusinya apa? Saya akan menjahit kancing teman saya itu supaya rapi kembali, karena dia nanti pulang ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah dia akan diomelin oleh orang tuanya. Jadi harus ada solusi penyelesaian, tidak akan begitu saja. Jadi cuman apa hitam di atas putih, mual deui dan sebagainya. Konsekuensi ya betul sekali. Jadi yang pertama stabilkan dulu identitasnya, yang kedua validasi tindakan yang salahnya, kemudian yang ketiga tanyakan keyakinan kelasnya, kemudian diambil solusi yang terbaik. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya laksanakan dan mungkin sampai saat ini masih dalam proses. Judul modulnya adalah penerapan budaya positif dalam menumbuhkan sikap gotong royong antar murid dalam menjaga kebersihan sekolah. Nah, karena ini saya melihat latar belakangnya rendahnya sikap gotong royong siswa dan kepedulian terhadap kebersihan akibat terlalu lama belajar di rumah akibat pandemi, sehingga mereka itu acuh terhadap kebersihan di lingkungan kelasnya atau lingkungan sekolah. Tujuannya yaitu menanamkan sikap-sikap gotong royong antar siswa dan kepedulian siswa terhadap kebersihan. Tolak ukurnya adalah terbentuknya sikap gotong royong antar siswa dan terwujudnya kepedulian siswa terhadap kebersihan. Lini masa tindakan yang dilakukan: pertama, saya memfasilitasi siswa untuk membuat kesepakatan kelas tentang pentingnya melaksanakan gotong royong, melaksanakan kebersihan. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan teman sejawat, dengan ibu kepala sekolah bersinergis dalam melaksanakan gotong royong dalam menjaga kebersihan di setiap kelas. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan restitusi yang telah tadi dijelaskan oleh Bu Risa. Dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama guru-guru atau teman sejawat, kemudian kepala sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dan seluruh siswa SD Negeri 1 Banjaranyar. Dan inilah dokumentasinya. Yang pertama, sesuai lini masa saya membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak diberikan kertas sticky note, stick note. Silahkan kalian tulis kesepakatan kelas berdasarkan ide dari diri masing-masing. Kemudian setelah siswa menulis, ada yang menulis jangan tidur di kelas, ada yang menulis harus datang tepat waktu, ada yang menulis jangan membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Selanjutnya kertas ini langsung ditempel di depan kelas buat kesepakatan kelas. Dan setelah itu disimpulkan, dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelasnya
telah diprint dari luar dan disepakati oleh para siswa. Selanjutnya yang pertama yang saya lakukan, mulai menanamkan kebersihan pada diri siswa sendiri. Nah ini sudah mulai dilupakan ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap mau masuk ke sekolah itu dibariskan, kemudian diperiksa kebersihan kuku, gigi dan sebagainya. Kemudian mari kita sosialisasikan lagi, kita biasakan lagi untuk membiasakan siswa agar menjaga kebersihan dirinya sendiri. Selanjutnya bergotong royong menata dan memperkindah kelas. Selanjutnya bergotong royong membersihkan kelas. Nah, selanjutnya ini mungkin Bapak Ibu yang selalu saya yang gaung-gaungkan, kita harus sering melakukan operasi semut ya dalam memberantas sampah itu. Jadi begini Bapak Ibu, setiap mau masuk kelas atau pulang ke rumah, sebelum masuk periksa dulu kebersihan kelas masing-masing. Kemudian kalau terlihat ada sampah, silakan anak-anak, kalian harus mengambil sampah minimal masing-masing 5. Insya Allah sampah akan bersih ya Bapak Ibu. Kemudian setiap mau pulang sekolah juga sama, jangan tinggalkan kelas dalam keadaan kotor. Jadi alhamdulillah setelah saya melaksanakan selama 3 minggu ini, kebersihan kelas mulai terjaga. Tapi belum tahu kalau saya tidak ada, mungkin apakah siswa akan sadar sendiri atau tidak. Itu mungkin harus selalu diingatkan oleh kita. Ini bergotong royong membuang sampah, selanjutnya bergotong royong membuat taman sekolah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu tentang sesi berbagi kegiatan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi melakukan sesi berbagi, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau yang ingin kita diskusikan terkait budaya positif di sekolah. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Tadi dari paparan yang diberikan, memang banyak hal yang saya untuk diri saya pribadi, banyak hal yang masih harusnya tidak dikerjakan tapi masih dikerjakan. Mungkin itu karena kebiasaan lama yang sudah turun temurun ya sampai sekarang. Salah satunya dari peraturan kelas tadi. Memang dari peraturan itu, setelah saya tadi mendengar materi tadi, memang peraturan kelas itu sifatnya memaksa pada anak. Memang betul. Kalau sekarang kan harusnya tidak boleh seperti itu. Yang menjadi perubahan tadi dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, memang bagus. Karena apa? Karena peraturan kelas menurut saya memang tadi betul, bahkan peraturan kelas itu dibuat sepihak. Menurut saya dibuat sepihak dari dulu sampai sekarang, mungkin ya masih dibuat sepihak. Kalau kesepakatan kelas kan tadi betul dari anak sama dengan guru nanti ditentukan. Jadi kesepakatan kelas kan bagus ya. Namun hal tersebut memang susah tidak seperti memberikan telapak tangan, susah dilaksanakan tuh secara abrakadabra gitu kan. Nah, jadi semua itu menurut saya mungkin dari pengalaman pribadi untuk kesadaran dari diri masing-masing dari anak tersebut. Nah, yang menjadi kendala mungkin bagaimana cara menerapkan kesadaran diri terhadap anak tersebut. Ya, dari hal aksi nyata tadi yang ditampilkan oleh Bu Risa dan Pak Hasan memang bagus ya. Tapi kedepannya apakah si anak bisa melaksanakan tanpa ada bimbingan dari guru atau tidak? Nah, itu yang jadi kendala di lapangan. Saya pribadi juga sama. Kalau ada perubahan itu yang menjadi patokan itu gurunya. Kalau tidak ada guru, apakah bisa seperti itu? Nah, saya ingin berbagi seperti itu. Bagaimana cara menimbulkan kesadaran dari diri anak tersebut. Mungkin yang menjadi modal utama, kalau si anak sadar mau peraturan atau kesepakatan, insya Allah semuanya akan dijalankan. Mungkin itu dari saya. Jadi bagaimana cara menimbulkan kesadaran diri anak itu
mudah-mudahan dan kedepannya bisa ada solusi yang lebih baik dan memajukan khususnya dari SD dan pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau bisa dulu yang jawab atau saya sendiri dulu. Silakan mau bahasa dulu boleh. Terima kasih Pak Atin atas pertanyaannya. Bukan berarti saya lebih tahu, tapi mungkin bisa dikatakan ini diskusi atau teori. Ini mungkin pendapat saya. Jadi bagaimana caranya supaya timbul kesadaran terhadap anak tentang suatu kesepakatan kelas itu diyakini menjadi sebuah keyakinan dan menjadi sebuah kesadaran bagi siswa yang nantinya siswa tanpa adanya pihak-pihak eksternal, baik guru, baik kepala sekolah, atau adanya hukuman atau adanya imbalan, tidak terpengaruh sama sekali. Murni langsung berasal dari motivasi internal sesuai dengan tadi motivasi perilaku manusia yang 3 itu. Nah itu memang Pak Atin tidak bisa ujuk-ujuk bim salabim abakadabra. Tentunya membutuhkan proses yang sangat panjang sekali dan ketelatenan kita sebagai guru dalam menanamkan hal tersebut. Di antaranya pertama, kita sebagai guru tidak henti-hentinya setiap hari menyampaikan manfaat keyakinan kelas itu. Kemudian apa yang kamu rasakan kepada anak-anak ketika kamu melaksanakan keyakinan kelas itu, kira-kira untung te gitu kan. Hidup untung dalam ayeuna kelasna bersih, hidup untung dalam di kelas tertib, teratur, tidak gandeng dan sebagainya. Mungkin anak sendiri juga oh benernya. Jadi intinya ada di bapak guru atau ibu guru. Jadi kita harus selalu tetap mengingatkan mereka betapa manfaat, betapa pentingnya keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati dan mereka yakini. Yang kedua, dalam menanamkan sebuah keyakinan itu memang betul sekali tidak bisa ujuk-ujuk langsung hari enak yakin seharita. Ketika saya mengingatkan kepada siswa, bertanya kepada siswa, anak-anak jatuh itu kemana? Anak-anak menjawab, ke bawah Pak. Ah tidak, jatuh mah ke atas. Tidak Pak, ke bawah Pak jatuh mah. Menurut Pak mah ke atas. Ting harulang budak teh. Sehingga anak tersebut kekeh putekeh nyebutkan rag-rag teh kahandap. Nah, saya sampaikan kepada mereka, itulah yang sudah dikatakan sebagai sebuah keyakinan. Keyakinan seseorang akan sesuatu hal, badai di kumaha-kumaha, badai dirayu, badai disetap, badai di kumaha-kumaha, tetap pengkuh karena pendiriannya. Itu kita harus bisa sampai seperti itu Pak Atin. Jadi contoh ada yang di kepala Iya, tangan betul itu sekali. tadi kan. Ya, betul sekali. Jadi intinya ada di kita Pak Atin, butuh proses, butuh waktu, dan butuh ketelatenan sebagaimana Ki Hajar Dewantara tadi menyampaikan bahwa kita itu harus menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing dan berusaha untuk menciptakan budaya atau ekosistem supaya anak tersebut bisa tumbuh kembang dengan baik. Seperti itu Pak Atin. Jadi intinya dari pertanyaan Pak Atin, kuncinya ada di Bapak Ibu guru. Soal hasil tidak bisa bisa diketahui ujuk-ujuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa jadi kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Intinya teruskan sesuatu menjadi sebuah pembiasaan. Dari pembiasaan tersebut tidak henti-hentinya menyampaikan kepada anak apa manfaat pembiasaan atau keyakinan tersebut, sehingga awal akhir tumbuh di hati anak bahwa oh betul sekali itu yang betul harus saya lakukan. Sehingga mau ada guru tidak ada guru, ada kepala sekolah tidak ada kepala sekolah, ada teman tidak ada teman, dia misalkan tadi membuang sampah tetap kepada tempatnya. Mungkin seperti itu Pak Atin. Jadi tetap ada di kita. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi Pak Atin, menurut saya itu yang tadi yang 3 konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ingat Sungtulodo, Ingmadian Mangun Karsa, Muri Handaya. Jadi kita itu jangan lepas-lepas sebagai suri tauladan. Kita menanamkan kepada anak untuk bersih, kita sendiri belum bisa. Itu nanti akan sedikit-sedikit Pak Atin gente misalnya Burisa gente Pangsan gente Pangsan bisa nitah hungkul misalkan. Jadi saya bagus sekali melihat Pak Atin, Burisa ketika menanamkan keyakinan kepada anak tentang bersih, terjun sendiri luar biasa.
itulah sesuai dengan tuturi handayani itu yang tadi Ki Hajah katakan. Jadi kita yang jadi contoh, karena anak itu akan sulit atau apa ya namanya, kalau sudah melihat contoh itu sulit untuk menolak. Oh pasti, oh kemudian kita ngesang bersih dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi tetap Fatin, kita juga harus mengajak, jangan sampai nyontohan unggul tadi ajak, tidak akan jadi, gitu, tidak akan jadi, karena anak-anak khususnya anak SD itu butuh sekali keteladanan kita. Kalau orang dewasa mah, misalkan SMA-nya, gurunya sesuatu atau ngepel, itu habis, gitu kan, udah SD mah mana mungkin, gitu. Harus selalu diingatkan. Ya, mungkin seperti itu. Silakan Bu Lisa untuk menambahkan. Sudah mungkin sama seperti itu ya. Jadi pertamanya mungkin dari dalam diri sendiri ya yang paling utama. Jadi si guru tersebut dulu pribadinya itu harus memberikan contoh yang baik kepada si anak sehingga si anak juga bisa mencontoh pribadi kita gitu. Nah, ini juga yang menjadi kendala bagi saya, ingin menanamkan dari pribadi si anak tersebut supaya melekat dari sejak dini sampai akhir hayatnya gitu. Jadi dia tidak melupakan sampai kapanpun. Nah, anak SD itu memang sangat-sangat apa namanya ya, merekam itu, rekamannya itu sangat panjang gitu, sangat panjang. Jadi kita harus memberikan budaya positif tersebut gitu, yang dimulai dari diri sendiri dulu. Ya mungkin seperti itu tambahannya. Ya kuncinya mungkin dapat disimpulkan istiqomah guru. Nah, Ya, istiqomah. ngaji rasa si anak juga bisa. Kadang-kadang begini, kita yang program gitu Pak, kayak terlalu banyak pekerjaan. Aduh, itu kepopuler ke. Jadi ente deh gitu. Ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Tin. Mohon maaf kalau misalkan Kurang jawabannya memuaskan. kurang memuaskan karena Kita sama-sama. kita juga sama-sama belajar. Dan dari sananya juga tidak seperti itu langsung kerja. Ya, Kita juga mengkaji sendiri. mengkaji gitu. sendiri. Nanti Menelaah mungkin akan sendiri. bisa dirasakan oleh Pak Atin ketika Pak Atin nanti mendaftar sebagai CGP. Ya. Ya, di lain Harus. sisi mungkin menurut saya mungkin di lain sisi banyak pekerjaan atau sibuk atau banyak tugas dan sebagainya. Ya, kadang-kadang manusiawi mundur tapi yang saya rasakan Bu Mantri, jadi ketika maju banyak sekali memang luar manfaatnya biasa ini terasa buat nikmat. guru-guru, apalagi bisa apalagi mudah-mudahan guru semua bisa menjalankannya gitu. Amin. Banyak sekali manfaat yang harus dijalankan, metode buat anak, buat guru, banyak sekali metode-metode yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya. Amin. Mudah-mudahan SDB nomor 1 Ya, jadi bukan hanya bahasan sama saya Bisa, saja gitu. Jadi mudah-mudahan semua kita juga semua harus Takutnya iya Pak Atin, takutnya teh ieu Bu, ketika selesai program guru penggerak selesai juga. mudah-mudahan Itulah yang dari kita hati pertahankan. mudah-mudahan kalau sudah melekat, nah insya Allah. Memang sebetulnya begini Ibu, jadi apa yang sudah kita laksanakan itu memang itu setiap hari kita melaksanakan. Tidak, Tapi itu mengerjakan. emang kita tidak tahu bahwa itu adalah sejalur dengan program guru penggerak gitu. Budaya inovatif, menghias kelas. Tapi mungkin sekarang lebih terarah ya. Lebih terarah, Jadi gitu. ada kesalahan Ibu diri lagi itu. ditinggal Iya. masalah segala macam, banyak peningkatan. Ya, Kamu mungkin guru itu nah, saja. oke, kamu barangkali banyak peningkatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya. Amin Bu, mohon bimbingannya kepada Ibu Kepala Sekolah Ya. karena kami di sini sudah bisa dan tentunya rekan sejawat teman-teman yang lain mohon dukungannya karena kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sekolah itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Atin yang harus kita diskusikan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kedepannya, jadi intinya guru itu tidak hanya menyuruh, tapi sebagai harusnya apa? Mencontoh dan mengajak. Nah, intinya mengajak. Kalau hanya memberi contoh, tidak diajak. SD mungkin belum Ya betul. mengena. Kemudian waktunya nanti kedepannya untuk menumbuhkan kesadaran itu tidak cukup waktu yang Instan. 1, 2 atau 3 minggu kan kedepannya. Jadi harus secara tadi telaten betul. Jadi kesananya akan timbul kesadaran yang akan menjadi kebiasaan si anak. Ya, terima kasih atas jawabannya di Pak Hasan dan Bu Lisa. Mudah-mudahan bisa nanti diterapkan di sekolah di kelas kita ya. Hanya itu saja mungkin dari saya tadi sekedar undang-undang saja dan inginnya
banyak anak itu lebih maju. Yang mudah-mudahan saya kedepannya nanti bisa apa ya mengikuti jejak Pak Hasan. Harus. Terima kasih ya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.